105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi kita ngobrol soal tangga bencana ya. Dan teman Pro 2 harus tahu yang namanya perubahan iklim itu yang pastinya terus berubah ya, dan entah itu panas menjadi dingin atau sebaliknya, atau mungkin juga di musim kering seperti ini ya, kemarau seperti ini bisa jadi terjadi hujan juga, bahkan sempat mendung juga gitu kan ya. Beberapa daerah juga walaupun di musim kering juga tetap ada hujannya walaupun intensitasnya kecil, jadi tidak menentu teman berdua. Nah, jadi kita yang harus tetap tanggap bencana untuk tetap menjaga diri kita terhadap bencana ataupun iklim juga guys. Nah, salah satunya juga yang pastinya yang selalu siaga ada PMI dari Kabupaten Buleleng yang pastinya. Langsung aja, ini ada relawan PMI Nikoma Anis Adnyani dan juga Gede Budha Arsana. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini relawan PMI yang selalu kita kagumi banget teman berdua ya. Pokoknya siap siaga gitu. Posisinya dalam kondisi yang kering kayak gini juga ya. Tetap siaga gitu ya. Karena apapun bisa terjadi bencana gitu ya. Gimana sih untuk relawan PMI kan adalah salah satu tenaga juga untuk yang pastinya tangga bencana untuk di Kabupaten Buleleng kan, dan pastinya selalu siaga gitu. Nah, sebenarnya dari iklim ini apa sih yang ditakutin dari PMI? Apakah perubahannya atau istilahnya bakal terjadi sesuatu yang bencana yang besar takutnya pada saat di musim kemarau atau mungkin juga penghujan dan lainnya gitu, Bli? Yang kami takuti tentunya ada dampak dari perubahan iklim ini. Karena perubahan iklim kan tidak tentu, bisa jadi panas ataupun dingin. Dampaknya begitu besar mungkin. Bisa jadi karena dampak perubahan iklim panas itu kan bisa menyebabkan kekeringan. Itu yang kami takuti. Oke, yang ditakutin berarti adalah si kekeringannya ini ya. Jadi bisa tidak ada air, istilahnya airnya susah gitu ya. Kemudian juga bisa kebakaran lahan seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau dari PMI sendiri pernah menangani kasus kekeringan itu apa? Yang paling sering lah istilahnya. Yang kami tangani dari dampak kekeringan itu adalah distribusi air. Distribusi air ke desa ataupun ke masyarakat. Nah, ini desa yang paling sering lah istilahnya mendapatkan bantuan dari PMI itu lebih banyak di daerah mana? Tergantung dari desanya. Kemarin PMI itu melakukan distribusi air ke desa Tirtosari. Tirtosari baru-baru ini? Ya, kemarin. Baru-baru ini kemarin ya? Pas banget kemarin. Waktu tahun berapa tuh ya? Pada saat musim kemarau. Musim kemarau. Berarti baru ini ya? Istilahnya baru ini dapat suplai air ke sana. Karena di sana dapat data, misalnya PMI itu ada permintaan dulu atau PMI langsung membawakan ke sana atau gimana sistemnya? Kok tahu di sana itu kekeringan kita? Bisa dari permintaan masyarakat ataupun dari kami yang menyediakan ke sana. Oke, biasanya ini PMI itu ada survei atau bagaimana sebenarnya? Mungkin Kak Anis bisa jawab. Jujur kurang tahu ya, tapi biasanya kan ada info-info biasanya, ada berita atau apa, mungkin bisa kita langsung datang ke sana. Oke, biasanya ada infonya ini biasanya ada konfirmasi dari pihak desa atau istilahnya ada justru viral dulu gitu, baru ada tanggapan gitu biasanya untuk datang ke sana untuk distribusi air. Lebih banyak gimana tuh? Ada apa tuh? Informasi dari desa bisa juga. Informasi dari desa. Ya. Oke, ada permintaan lah ya. Oke, berarti kalau misalnya tidak ada permintaan biasanya sih aman-aman aja gitu ya. Tapi kalau misalnya ada permintaan berarti langsung bisa gerak cepat gitu ya. Tapi posisinya di sini kan PMI adalah lebih banyak ke donor darah dan sebagainya. Tapi sekarang udah ranahnya juga untuk distribusi air. Ya. Apakah distribusi airnya atau mungkin juga ada faktor istilahnya pembantu untuk distribusi air ini? Kalau distribusi air itu tugas dari kami di PMI, sedangkan kalau donor darah itu sudah ada gini ya, dari unit donor darah. Oh, berarti beda-beda. Ya, beda. PMI beda sama unit donor darahnya beda. Ya, beda gini ya tempatnya. Berarti relawan itu kadang-kadang langsung terjun ke lapangan untuk distribusi yang lain selain donor darah itu. Ya. Oke, berarti kita cukup tahu teman berdua ya, kalau misalnya PMI itu memang luas jangkauannya ya, entah apapun bencananya bisa masuk ke sana gitu untuk memberikan bantuan. Ya. Salah satunya adalah distribusi air
gitu. Oke. Salah satu contohnya di Titisari kemarin itu kasusnya memang kekeringan. Ya, oke. Berarti biasanya bawa berapa liter air gitu untuk ke setiap istilahnya untuk desa yang membutuhkan. Banyak nih, ke 1 tangki itu cukup. Satu tangki itu berapa liter ya? Kurang lebih 16.000 sampai tergantung kapasitas tangkinya. 16.000. Ya. Tapi PMI ini punya tangki air untuk itu atau nyewa atau bagaimana? Kerjasama atau bagaimana? Kami di Provinsi Bali itu ada tangki air Di 3 Menggunakan- provinsi. di PEM provinsi. Provinsi. Ya. Minjem berarti. Ya, Untuk di Buleleng nggak ada? kami di Buleleng belum ada nih. Oh, belum ada. Karena di Buleleng belum ada, akhirnya minjem gitu ya. Oke, berarti sampai distribusi air punya sendiri berarti untuk PMI itu punya sendiri mobilnya gitu ya, dan juga untuk tampungannya gitu. Istilahnya apa ya? Tower. Ya, Istilahnya tower ya. Itu punya sendiri berarti. punya. Berarti datangin dari pusat dulu, dari daerah- provinsi, daerah provinsi. daerah provinsi, terus habis itu baru dibawa ke Tirtosari. Ke markas Buleleng dulu ngambil apa tuh refill air dulu di gini apa tuh di tempat gini air. Itu biasanya minta sama siapa? Atau istilahnya PMI punya tempat markas sendiri untuk pengisian air? Di PDAM ada. Oh, PDAM. Berarti sama PDAM kerjasama ya. Oke. Langsung isi air baru dibawa ke sana gitu ya. Oke. Ini sebenarnya sih yang jadi pertanyaannya itu kapasitas kekeringan yang seperti apa sih yang bisa mendapatkan bantuan air bersih gitu ya. Apakah mati satu desa atau perbanjar gitu atau bagaimana sebenarnya baru bisa datengin istilahnya ada boleh minta permohonan distribusi air. Kalau tergantung dari dampak bencana, misalnya kalau kekeringannya tuh memang memerlukan masyarakat memang memerlukan air, kami fasilitasi. Bisa juga karena dampak bencana lain, misalnya banjir tuh gimana tuh. Kan banjir kan bisa jadi air di masyarakat kotor ya. Oke, berarti berbagai macam persyaratan lah ya. Kalau misalnya di posisinya terkena banjir berarti distribusi air bersih. Tapi kalau misalnya karena kemarau ya karena kekurangan air ya, karena kering gitu ya. Oke, jadi seperti itu Tambah Pro 2 ya menjadi beberapa persyaratan aja sih istilahnya kayak memang kalau membutuhkan bisa langsung lapor sama PMI. Biasanya itu ada permintaannya langsung ke PMI gitu atau mungkin juga dari Badan BPBD atau apa gitu yang menyerahkan ke PMI untuk distribusi air. Kalau ke PMI bisa langsung ke PMI kalau memang memerlukan air. Kalau memang memerlukan air bisa langsung lapor gitu ya. Berarti nggak perlu dari BPBD dulu yang laporin gitu ya, bisa siapa yang bisa bantu gitu ya. Biasanya ada koordinasi gitu sih. Kalau koordinasi ke BPBD, kalau mau langsung ke PMI boleh. Oke, langsung gitu ya. Berarti Kalau teman-teman memerlukan, kalau ke BPBD juga boleh karena BPBD kan perlu survei dia. oh gitu, survei dulu gitu ya. Survei. Kalau PMI itu perlu survei dulu nggak sih ke sana? Perlu asesmen. Oh, asesmen dulu. Istilahnya perlu datang ke sana dulu, terus habis itu berapa yang oh memang membutuhkan, layak gitu ya. Oke, begitu prosesnya gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang ditanggapi kayak gitu istilahnya dari relawan PMI untuk bisa membantu masyarakat untuk bisa tanggap bencana di perubahan iklim. Ya namanya iklim kita nggak tahu ya. Mungkin lebih tahu lah PMI seperti apa iklim di Indonesia yang pastinya dan sangat diwaspadai juga. Oke Kak Anis, kalau misalnya dari sisi Kak Anis ngelihat gimana sih untuk Kak Anis ya istilahnya kan cewek gitu kan. Nah untuk pada saat distribusi air misalnya atau mungkin juga ikut dalam membantu masyarakat itu lebih banyak tugasnya kemana? Biasanya kan cewek masak gitu ya. Kalau misalnya ada istilahnya ada bencana kayak gitu. Nah kalau istilahnya dampaknya iklim kayak gini lebih banyak tugasnya lebih di mana nih Kak? Mungkin kita langsung ke warganya. Mungkin yang cocok bawa apa sih namanya mobilnya, airnya, terus kita koordinasi ke warganya. Gimana ini kita bawa air loh. Survei gitu Kak? Ya survei juga bisa ikut. Oh survei biasanya kayak gitu ya. Butuhnya apa gitu berarti Kak Anis tugasnya biasanya jalan langsung ke masyarakat gitu ya? Iya ikut. Oke, biasanya ikutnya begitu. Sedangkan kalau misalnya Kak Buda sendiri lain tugas nih, biasanya langsung survei bantu gitu atau nyelesain masalahnya tuh gimana? Kalau saya tuh bisa langsung
memfasilitasi masyarakat tuh membawakan airnya lah, atau gimana mengisi airnya. Oke, langsung bawain gitu ya. Tapi untuk apa namanya? Oke, mungkin nanti kita bahas. Tapi kalau untuk itu langsung berarti memberikan kepada masyarakat gitu ya. Langsung bukain air. Tapi biasanya kan masyarakat udah ngumpul gitu ya. Udah ngumpul, kemudian bawa ember masing-masing, ya tinggal distribusiin aja langsung gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman Pro 2 di posisi PMI itu membantu masyarakat dalam menangani yang namanya iklim ya, salah satunya kekeringan, ya membantu dari sisi air gitu ya. Oke, nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 tentang PMI yang ternyata siaga perubahan iklim bersama Kak Buda dan juga Anis. Jadi jangan kemana-mana. Masih bersama Kak Bunda dan juga Kak Anis ya. Dan di Sepada kita masih membahas tentang yang namanya iklim ya. Relawan PMI yang siaga terhadap perubahan iklim, dan tadi adalah salah satu wujud mereka dari PMI untuk bisa membantu masyarakat dalam perubahan iklim ya, salah satunya adalah kekeringan tadi ya. Nah, kekeringan ini memang ditakutin banget, salah satunya adalah kekeringan dalam sisi gak ada air ya, susah air, apalagi daerah yang di atas ya. Itu susah banget, itu salah satunya di Titasari itu yang disebut sama Kak Buda adalah tempat dimana ya susah air juga pada saat di kekeringan seperti ini. Nah, dari sisi PMI juga untuk kekeringan atau mungkin juga posisinya nanti bulan basah nanti di pada saat musim hujan kan, itu salah satu perubahan iklim juga. Nah, kalau posisinya kekeringan seperti ini kan salah satunya adalah kebakaran hutan atau mungkin juga lahan gitu ya. Itu sering terjadi apalagi di Buleleng ya. Panasnya banget banget gitu ya kan. Nah, istilahnya apa yang bisa dilakukan oleh PMI pada saat untuk mencegah itu gitu. Istilahnya kebakaran hutan lah salah satunya. Atau mungkin juga emang istilahnya menunggu informasi aja untuk kalau misalnya terjadi kebakaran baru diselesaikan atau PMI langsung membantu gitu. Oke, tentunya dari kami itu selalu siaga di posko apabila ada laporan dari masyarakat. Kalau masalah kebakaran itu kami tugasnya adalah untuk mengevaluasi dari evakuasi dari korban. Sedangkan untuk memadamkan gini itu kan bukan
tugas dari kami, tugas dari pemadam kebakaran. Oke, berarti beda tugas ya sebenarnya ya. Kalau ada kebakaran lahan seperti itu lebih banyak ke evakuasi si masyarakatnya gitu. Yang dilakukan sama PMI pada saat itu apa? Kalau misalnya ada kejadian kebakaran hutan dan sebagainya. Tentunya kami menyiapkan apa tuh tempat untuk evakuasi gini apa tuh masyarakatnya kalau memang ada kebakaran lahan, atau menyiapkan tenda darurat istilahnya sama dapur darurat kalau Oke. memang kebakaran itu meluas Oke. sampai ke pemukiman. Berarti istilahnya membantu evakuasi dari sisi warganya, diselamatkan dulu warganya gitu ya, membuat tenda darurat. Iya. Nah, kalau untuk sepengalamannya dari Kak Bude mungkin sama Kak Anis seperti apa evakuasinya? Langsung istilahnya cari mencarikan tempat yang aman atau membuat tendanya dulu baru memanggil masyarakatnya untuk bisa mengungsi sementara? Tentunya mencari tempat yang aman dulu. Setelah itu baru Biasanya survei dulu. Ya, survei. Survei dulu. Terus habis itu biasanya nyari lapangan atau balai desa gitu, kantor desa atau gimana? Tergantung tempat bencananya. Kalau memang ada balai desa yang mungkin aman, kita bawa ke sana dulu. Oke. Berarti tempat yang teraman gitu ya, Ya, teraman. menurut PMI gitu ya. Tapi biasanya itu nggak jarang buat tenda nggak? Atau lebih sering menggunakan fasilitas yang ada di desa? Kalau memang ada fasilitas di desa, kami memanfaatkan fasilitas dari desa. Tapi sering nggak untuk buka tenda kayak gitu? Sering Sering. Biasanya lapangan ya? lapangan. Lapangan. Kalau untuk di tempat misalnya di halaman kantor desa gitu agak jarang ya. Berarti sering di lapangan gitu ya. Kembali lagi tergantung Situasinya. lokasi ya. Oke. Lokasi sama situasi. Ya kecuali yang kena bencana daerah dekat situ juga gitu ya. Itu yang bahaya. Oke, jadi tergantung tempatnya. Lokasi strategis dari si desa itu berarti ya. Oke. Terus abis itu yang dilakukan pada saat evakuasi hanya survei, kemudian membawa ke tenda untuk tinggal sementara, atau menjamin juga hidup masyarakat pada saat itu. Kalau menjamin hidup kami kan tidak bisa lah. Kami cukup membantu di awal dulu. Mungkin menyiapkan apa itu? Mungkin kayak memberikan makanan secara ya, kayak itu. itu kan salah satu menjamin juga itu Kak. Ya, menjamin. Istilahnya memberikan masak juga ya Kadis ya? Masa- Masak. Kadis pernah sempat masak untuk korban bencana? Untuk itu belum sih, kok saya sendiri. Oh, oke. Belum sempat gitu ya. Ya. Belum sempat. Semoga aja sih nggak ada sih ya, karena kita nggak ingin ada bencana gitu ya. Tapi kalau misalnya ada ya terpaksa langsung masuk gitu ya. Semoga Kak Anies bisa pada saat itu. Tapi kalau pada saat itu memang lebih banyak memberikan sembako atau pernah langsung masak gitu Kak Bude? Kalau bisa juga berupa sembako. Biasanya sembako lebih cepat Sembako ya. bisa, ataupun masak juga bisa. Mm-mm. Berarti langsung di sana masak ya. Ya. Bahannya untuk Anda dari PMI juga? Kami juga menerima bantuan ataupun dari luar PMI. Oke. Tapi bantuannya harus apa tuh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ke masyarakat. Oke. Jadi bantuannya kembali lagi ke lihat dulu posisinya ya. Takutnya kan disurvei dulu nih. Takutnya ada yang basi atau mungkin juga ada yang kadaluarsa seperti itu. Itu yang jadi bahaya juga ya. Jadi nomor 2 istilahnya PMI itu cukup dalam istilahnya untuk siaganya adalah membantu masyarakatnya ya. Tapi kalau misalnya bencananya seperti nanganin banjir, nggak langsung ke lapangan di situ untuk nanganin banjir, tapi nanganin si masyarakatnya yang terdampak gitu ya. Nah, seperti peristiwa yang kemarin sempat banjir adalah mengevakuasi ya, istilahnya bagaimana caranya biar tidak pengungsian itu berarti diurus sama PMI juga gitu ya. Kalau distribusi air kebetulan PMI ada, jadi bisa dibantu juga langsung ya. Langsung di titik bencananya berarti ya kalau untuk air yang dibutuhkan. Jadi lebih banyak ke masyarakatnya teman-teman dua untuk dari tugas PMI itu. Jadi beda-beda tugas ya. BPBD langsung tugasnya pada saat bencananya berarti istilahnya yang diselesaikan adalah bencananya gitu kan. Sedangkan PMI ini adalah untuk membantu masyarakatnya yang terdampak gitu. Nah, itu dari sisi istilahnya perbedaan tugas gitu. Tapi sebelum kami terjun ke lapangan tentunya kami perlu asesmen dulu berapa dampak dari
berapa korban jiwa, berapa yang bisa kami selamatkan gitu. Oke, jadi langsung survei juga Ya, gitu ya. survei Tapi dulu. kalau udah denger misalnya kayak gitu, denger di situ ada bencana gitu, biasanya udah langsung bawa sembako ke sana gitu ya? Tidak, Tidak. kami perlu asesmen dulu. Oke. Apa yang memerlukan, takutnya kan masyarakat itu kalau ada bantuan kan langsung dia datang dan Oh, yang paling oke. parah dulu kami bantu Mm-mm. untuk apa tuh bantuannya. Untuk bantuannya langsung cari yang ini ya, istilahnya yang perlu bantuan Ya, yang sekali bener-bener bantuan gitu ya. sekali. Itu berarti ada aja stok yang dibawa gitu ya. Ya. Dan itu sesuai dengan tempat sasarannya tergantung posisinya pada saat itu gitu ya. Tapi tetap kami harus asesmen dulu. Wah, tetap. Satu hari itu tetap kita asesmen. Oke, tetap berarti ya. Apapun bencananya kami perlu asesmen dulu dan sebagai data berapa yang memerlukan. Mm-mm. Kemudian jenis bencana apa gitu kan. Ya, perlu banget Ya, berarti asesmen atau mungkin juga survei dulu. ya survei. Gitu. Survei Oke. lapangan. Jadi seperti itulah cara PMI Taman Pro 2 untuk bisa apa ya, istilahnya tetap waspada gitu di saat siaga perubahan iklim. Nah, mungkin sebagai closing statement, pesan-pesan untuk teman Pro 2 di rumah gitu ya, untuk menjaga tetap siaga juga terhadap bencana dan perubahan iklim. Mungkin dari kamu deh. Kakak dulu. Mm-mm. Kalau dari kami ternyata untuk masyarakat itu selalu siaga di rumah. Kalau memang memerlukan bantuan dari PMI bisa langsung menghubungi markas PMI Kabupaten Buleleng. Kemudian apa itu menjaga lingkungan kita itu selalu bersih maupun mengurangi penggunaan sampah plastik, karena sampah plastik itu sangat berdampak sekali untuk perubahan iklim yang ada di Indonesia ini. Oke. Jadi teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu siaga ya Siaga. pastinya ya. Sebelum kita tutup, teman Pro 2 ada yang komentar dulu. Ada Dini ya, mantap PMI, rasa kemanusiaannya luar biasa. Kemudian ada Ben Dika ya, yang ternyata semangat kakak-kakak, kalau boleh tahu kenapa menjadi relawan. Nah, ini singkat padat dan jelas aja nih. Kenapa mau jadi relawan? Kalau saya sendiri sih sebenarnya dari hal paling kecil dulu dah, saya pengen menyelamatin teman-teman saya dulu. Saya pengen bisa berguna buat teman-teman saya kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu juga buat lingkungan, buat masyarakat juga. Oke, jadi ingin berguna untuk teman-teman, kemudian masyarakat. Mungkin dari Kak Buda ada? Kalau dari saya sendiri karena ingin membantu masyarakat ya, apapun keadaannya, tujuan saya itu ingin membantu masyarakat. Kemudian saya ingin mengikuti pelatihan Satuan Siaga Bencana atau Sargana untuk membantu masyarakat di bila ada bencana seperti itu. Oke. Ingin mengikuti juga Ya. ya, istilahnya selain membantu masyarakat ternyata juga ingin membantu dari sisi kemanusiaan dan juga mengikuti kegiatan yang ada di PMI juga. Oke, thank you buat Kak Bude, Kak Anes, terima kasih banyak yang pastinya. Thank you so much selalu menjadi relawan dan selalu siaga buat kami masyarakat ya, untuk bisa menjaga kami juga pada saat ada bencana dan membantu juga. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Anis dan juga Kak Bude ya. Itu dia teman Pro 2 untuk PMI yang ada di Sepadah, yang pastinya sudah berkontribusi besar untuk kita semua ya, dan jasa mereka semoga selalu menjadi pahlawan kita dan yang pastinya selalu dikenang juga dan segala tugasnya bisa dilancarkan ya. Oke, dan Gus Adi masih nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10, dan jangan kemana-mana, tetap di Sepadah.